Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas sinyal dan sistem kelas B akan mempresentasikan kuis satu dari kami. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nando Nur Yusla dengan NIM 041960, lalu ada Sandy Novian Fadilah dengan NIM 041929, lalu ada Wahyu Kristiawan 04191085, dan juga yang terakhir ada Omar Ali Hatami dengan NIM 04191065. Nah, lanjut untuk soal yang pertama, yaitu tentang shifting, scaling, dan juga cermin. Untuk grafiknya sudah kami buat seperti gambar, yaitu seperti ini. Lalu untuk soalnya kita tentukan yang pertama T plus 2, yang kedua ada 2 min T, lalu ada 1 ditambah T per 4, dan yang terakhir ada min 2 dikurangi 2T. Lanjut. Nah, berikut penyelesaiannya. Untuk yang pertama di soal yaitu T ditambah 2. T di sini mempresentasikan dari grafik awalnya, grafik semulanya. Titik-titiknya di mana saja. Lalu plus 2 itu berarti grafik harus digeser ke kiri sebanyak 2 titik. Untuk yang kedua ada 2 dikurang T, karena di sini yang berada di depan yaitu angka 2-nya terlebih dahulu, dan 2-nya ini merupakan bilangan positif, maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah menggeser grafik ke kiri sebanyak 2 titik. Lalu ada minus T atau min T. Min di sini karena yang di min adalah dari T-nya, maka grafiknya dicerminkan. Lanjut. Nah, untuk yang ketiga ada 1 ditambah T per 4. Karena di sini satunya adalah bilangan positif, maka grafiknya digeser 1 titik ke sebelah kiri. Lalu ada plus T tambah 4, karena plus maka grafiknya tidak perlu dicerminkan, tetapi langsung per 4-nya maksudnya diperbesar ya, jadi diperbesar 4 kali. Lanjut. Oke, mungkin saya selanjutnya itu soal nomor 2, yaitu tentang kelinearan suatu sistem dan ketidakliniaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan, NIM 041985. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kelipatan suatu sistem dan kelinearan suatu sistem dan ketidakliniarannya. Seperti yang kita ketahui, sistem linear ada 2, yaitu aditivitas dan homogenitas. Dan saya sudah membuat kotak tentang aditivitas dan homogenitas, yaitu di mana aditivitas X dalam kurung T sama dengan X1T plus X2T menjadi YT sama dengan Y1T plus Y2T. Jadi bisa kita simpulkan bahwa X1 plus X2 sama dengan Y1 plus Y2. Dan untuk homogeneitas yaitu XT sama dengan AX1T menjadi YT sama dengan AY1T. Yang dimana bisa kita simpulkan bahwa awalnya itu X jadi Y atau KX
menjadi KY. Nah, setelah sifat di atas itu kita dapat kombinasikan menjadi suatu sifat, yaitu superposisi antara dua sifat tersebut, yaitu menjadi KX1 plus KX2 menjadi KY1 plus KY2, seperti itu. Oke, next. Oke, ini sudah saya buat soalnya. Yang pertama ada DY per DT plus 8YT sama dengan XT. Yang dimana kita ketahui bahwa X1 yaitu DY1 per DT plus 8Y1T sama dengan X1T. Dan untuk X2-nya yaitu DY2 per DT plus 8Y2T sama dengan X2T. Dan kita dapatkan yaitu K1X1 sama dengan DK1Y1 per DT plus 8K1Y1T sama dengan K1X1T. Dan untuk selanjutnya ada K2X2 yaitu menjadi DK2Y2 per DT plus 8K2Y2T sama dengan K2X2T. Dan kita gabungkan itu dari K1X1 plus K2X2 menjadi DK1Y1 per DT plus 8K1Y1 plus DK2Y2 per DT plus 8K2Y2 sama dengan mendapatkan 8K1Y1 plus 8K2Y2. Dan kita hasilnya mendapatkan D per DT dalam kurung K1Y1 plus K2Y2 plus 8K1Y1T plus K2Y2T. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari hasil yang saya dapatkan dari soal tersebut, bahwa soal tersebut termasuk di dalam kategori linear. Seperti itu. Oke, next. Oke, untuk soal kedua yang saya buat yaitu YT per DY per DT plus 6YT sama dengan dalam kurung 5T plus 3 XT. Seperti yang di awal tadi K1X1 sama dengan K1Y1. Karena kenapa jadi K1Y1? Karena di depan ada YT seperti itu. Dan setelah itu DK1Y1 per DT plus 6K1Y1 sama dengan dalam kurung 5T plus 3 K1Y1. Yang kedua ada K2X2 sama dengan K2Y2 DK2Y2 per DT plus 6K2Y2 sama dengan dalam kurung 5T plus 3 K2Y2. Dan setelah itu kita jadikan satu dari K1X1 plus K2X2 mendapatkan hasil K1Y1 DK1Y1 per DT plus DK1Y1 plus K2Y2 DK2Y2 per DT plus 6K2Y2 sama dengan mendapatkan nilai 5T plus 3 K1X1 plus K2X2. Dan seperti yang kita lihat bahwa tidak bisa mendapatkan tidak keliniaran karena pada yang satu mendapatkan hasil K1Y1 plus K2Y2, sedangkan yang kedua yaitu mendapatkan K1X1 plus K2X2. Jadi dari soal tersebut bisa kita simpulkan bahwa soal ini masuk ke kategori tidak keliniaran seperti itu. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan yang ketiga yaitu konvolusi sum. Nah, di sini saya telah membuat soal nomor 3. Di situ juga tertera grafiknya, yaitu diketahui grafik PN dan QN sebagai berikut. Yang dimana grafik PN yaitu di titik min 1, di titik 2, dan titik 1. Untuk QN 01, 02, 03. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan YN. Next. Pertama-tama untuk menentukan YN dari grafik PN dan QN, yaitu
Yang pertama-tama kita mencari Qm dan Q min M. Untuk PM kita mengambil grafik dari grafik Pn, di mana PM didapatkan dari grafik Pn yaitu 0,2,2,2,0, di mana 2 yang di tengah ini sebagai titik pusat atau M sama dengan 0. Untuk Q dalam kurung min M sama seperti pada TM, yaitu diambil dari titik Qn. Dan untuk Q min M yang dijadikan titik pusat yaitu 3 atau sama dengan M sama dengan 0. Untuk lanjut ke Y sama dengan 0, kita samakan antara PM dan Q min M titik tengahnya. Jadi titik tengahnya itu 2 dan 3 disamaratakan, ditaruh atas bawah yaitu 22 seperti pada gambar 213. Lalu kita kalikan 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 1 sama dengan 2. Sisanya yang tidak bertemu atas bawah tidak perlu dikalikan. Lalu jumlah dari perkalian tersebut dijumlahkan dan menghasilkan 8. Yang mana 8 ini merupakan hasil Y0. Begitu juga pada Y1. Y1 karena Y1 berarti dia digeser ke arah kanan sebanyak 1 kali, di mana di antara ketiga bilangan tersebut antara atas dan bawah saling bertemu, maka akan saling dikalikan. 2 kali 2 menghasilkan 4, 2 dikali 1 menghasilkan 2, 2 dikali 3 menghasilkan 6, dan dijumlahkan menghasilkan 12 untuk Y1. Untuk Y2 seperti itu juga, digeser sebanyak 2 kali ke arah kanan dan menghasilkan 4 ditambah 2 sama dengan 6 untuk Y2. Lanjut untuk Y3, digeser 3 kali sebanyak 3 kali ke arah kanan, dan yang bertemu hanya antara 2 dan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Y3 sama dengan 4. Untuk Y4 digeser sebanyak 4 kali. Nah, karena tidak ada yang bertemu, maka hasilnya 0 untuk Y4. Karena sudah menghasilkan 0 di Y4, maka di YY selanjutnya Y5, Y6, Y7 dan seterusnya akan menghasilkan Y0 juga. Lanjut untuk yang Y-1. Untuk Y-1 digeser sebanyak 1 kali ke arah kiri, di mana yang bertemu adalah 3 dan 2 dikalikan menghasilkan 6 untuk Y-1. Lalu ada Y-2 di mana digeser ke arah kiri sebanyak 2 kali dan tidak ada yang bertemu. Titik yang bertemu tidak ada, maka menghasilkan 0. Jadi untuk Y selanjutnya Y-3, -4, -5, -6 akan menghasilkan 0 juga. Nah, untuk YN ya, kita satukan dari Y0 tersebut sampai Y-2 tersebut, yakni kita urutkan. Yang pertama ada 0, ada 6, ada 8, ada 12, 6, 4, dan 0. YN tersebut didapatkan dari Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y-1, dan Y-2. Seperti itu. Lanjut. Oke, baik, giliran saya. Perkenalkan, nama saya Omar Ali Hatami dengan NIM 0495. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konvolusi integral. Jadi di sini saya mendapatkan membuat soal yang dimana contoh soalnya itu berupa fungsi sederhana ya. Sebuah sistem H dalam kurung T sama dengan U dalam kurung T min U T min 2. Diberikan input X T sama dengan U T min 3. Berapakah output dari sistem tersebut? Jadi ini adalah sistem sederhana atau fungsi sederhana dari soal integral konvolusi ya. Karena sebelumnya juga untuk integral konvolusi pun belum sempat dijelaskan. Jadi saya mencoba menjelaskan sepemahaman saya saja. Jadi sebelum memasuki ke jawabannya, kita ketahui bahwa rumus konvolusi integral itu adalah integral batas bawahnya
min tak hingga, dan batas atasnya itu tak hingga dengan H tau kali T min tau DE tau. Nah, jadi langkah pertama kita membuat grafik tiap fungsi ya. Nah, di sini saya membuat grafik fungsi yang pertama, yaitu fungsi HT. HT yang dimana UT min U, T min 2. Bisa kita lihat bahwa grafiknya itu konstan ke sebelah kanan dan akan berhenti di titik 2. Kenapa? Karena di situ T min 2. Lalu selanjutnya adalah input untuk grafik XT yang dimana UT min U, T min 3. Sama seperti yang di sebelahnya, cuman untuk bagian ini dia berhentinya di titik 3 karena di situ tertulis U, T min 3. Selanjutnya langkah kedua adalah menggabungkan kedua fungsi. Bisa kita lihat dari fungsi tersebut, jika digabungkan akan mendapatkan 3 bagian, yang dimana bagian pertama yaitu bergabung sebagian. Nah, bergabung sebagian itu bisa kita lihat jika di sini kita menggabungkan untuk nilai HT-nya ya, kita gabungkan ke grafik HX, ke XT, kita gabungkan ke grafik XT. Nah, di grafik HT ini kita mencerminkannya, lalu kita tumpuk, kita lihat bagian mana yang mendapatkan overlapping. Nah, dari overlapping itu bisa kita lihat dengan batas integralnya, yaitu batas bawah adalah 0 dan batas atasnya itu adalah T, dengan kedua fungsi yang sama, yaitu 1 dikali 1 ya, karena dua fungsi adalah 1 kali 1 D tau. Untuk YT-nya maka dapatkan hasil T, itu setelah diintegralkan. Nah, lalu yang kedua bagian bergabung semua. Nah, untuk bagian gabung semua, maka untuk grafik fungsi HT itu digeser lagi sampai memasuki grafik XT-nya, sehingga mendapatkan overlapping itu secara keseluruhan. Nah, dapatkan juga dengan hasil seperti itu, integral bawahnya itu T min 2. Di sini ada T min 2 dan T, di sini T untuk batas atasnya, dan 1 kali 1 sama dengan yang di atasnya D tau. Maka dapatkan YT-nya sama dengan T min 2, maka dikurangkan dapatkan hasilnya 2. Selanjutnya adalah mohon maaf, mungkin ada kekurangan satu bagian di satu langkah, maka saya izin presenting yang lain dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, baik, saya lanjut. Di sini tadi saya sudah sampai ke bagian bergabung semua ya. Maka saya lanjutkan ke bagian bergabung sebagian lagi. Kenapa? Karena semakin digeser ke kanan, maka overlappingnya pun akan semakin bergeser. Yang sebelumnya overlappingnya di sebelah kiri grafik XT, sekarang overlappingnya di sebelah kanan grafik XT. Nah, untuk YT-nya integral T min 2. Untuk batas bawahnya di sini ya, min 2, dan batas atasnya 3 sini. Lalu sama dengan atasnya 1 kali 1 D tau. YT sama dengan 3 min T min 2. Dapatkan hasilnya yaitu 5 min T. Nah, dari hasil akhir yang kita temui YT-nya, kita harus menentukan dulu untuk nilai T-nya itu berada di bagian mana gitu kan. Berada di bagian mana. Nah, jadi kita buat letak untuk bagian T-nya, yaitu kita lihat bahwa T-nya itu berada di antara 0 sampai 2. Ya, di sini 2, nilainya 2, jadi T-nya itu terletak di antara 0 sampai 2.
Lalu selanjutnya di sini kita lihat untuk yang bagian bergabung semua, kita lihat T itu terletak di antara 2 sampai 3. Ya, karena sini menumpuk semua. Lalu selanjutnya ke bagian bergabung sebagian lagi yang dimana nilainya itu adalah 3, dari 3 antara 3 sampai 5. Nah, di sini adalah letak T-nya di berbagai bagiannya. Nah, lalu kita coba menggambarkan grafiknya ya. Kita lihat bahwa untuk grafiknya itu kita dapatkan untuk yang pertama adalah dia konstan naik ke atas. Ya kan, kita lihat untuk nilainya konstan naik ke atas. Lalu saat di 2 dia dilanjutkan sampai 3, ya kan? Di sini dijelaskan bahwa dia lanjut sampai ke 3. Ketiga konstan dia sampai ke 3, lalu berhenti di 3, lalu dia akan menurun ke bawah sampai ke 5. Sampai ke 5 lalu berhenti di situ. Karena di sininya 5 min T. Nah, maka didapatkan persamaan YT-nya dari semuanya yaitu YT sama dengan UT min T min 2 UT min 2. Karena dia dari UT min TU min 2 itu sampai atas, lalu dihentikan dengan menambahkan UT min 2. Sehingga dia berhenti di sini. Berhenti lalu dilanjutkan dengan min T min 3 akan konstan sampai ke 3, lalu dihentikan di 3 dengan menambahkan UT min 3. Nah, setelah itu kita akan menurunkannya dengan cara plus T min 5. Ya, T min 5 dia akan terus ke bawah, lalu dihentikan di titik ini dengan menambahkan UT min 5. Jika tidak, dia akan semakin bertambah ke bawah juga panjangnya. Jadi dihentikan dengan menambahkan UT min 5. Jadi inilah untuk persamaan terakhir yang didapatkan dari soal di atas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi konvolusi integral. Dan dari teman-teman juga sudah semuanya dijabarkan. Mungkin itu saja dari saya serahkan kembali ke Nando. Baik, terima kasih untuk Omar. Mungkin bisa tolong dipresentkan lagi untuk yang soal pertama tadi, karena masih ada yang ketinggalan tadi ya, yang di bagian keempatnya. Present soalnya aja, Mar. Untuk soal nomor 1 ya? Iya, soalnya aja. Nah, untuk yang keempat kan itu ada X dalam kurung min 2 min 2T. Di sini karena yang pertama itu adalah min 2, yaitu 2 itu bertanda negatif, yaitu kebalikan dari yang positif tadi. Jadi min 2 ini grafiknya akan digeser ke kanan sebanyak 2 kali. Lalu kita baca situ ada juga tanda min lagi sebelum T, yaitu mempresentasikan yaitu grafiknya harus dicerminkan. Lalu untuk 2T sendiri yaitu 2 dikali T, maka untuk grafiknya diperkecil karena perkalian, yaitu diperkecil sebanyak 2 kali. Mungkin seperti itu. Baik, karena dari semua anggota kelompok telah mempresentasikan bagiannya masing-masing, kami cukupkan untuk presentasi kuisnya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.